sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dan salah satu bukti kita orang beriman, menjadikan orang beriman siapapun dia adalah saudara kita. Dari kaum mukminin, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita hadir di masjid ini. Kita bermohon kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa hadir setiap Jumat. Kita sudah hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ini kita minta betul kepada Allah, kiranya kita mampu memanage waktu kita dan Allah tolong kita sehingga setiap Jumat memang kita sudah hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena kita khawatir kaum mukmin kita hadir tapi tidak dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya banyaknya harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, semua orang segan dengan kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, pasti gagal dan gagallah hidup kita kaum mukminin. Untuk itu khatib dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa kaum mukminin, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang bertakwa itu menjadikan cara hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Khatib dan kita semua koreksi diri kita masing-masing, apakah sudah sesuai hidup kita dengan Al-Quran. Kaum mukminin yang khatib muliakan, firman Allah yang khatib bacakan tadi, surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10 kaum mukminin. Apa kata Allah kaum mukminin? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dari kaum mukminin, suku apa dia, bangsa apa dia, negara apa dia, kalau dia beriman, dia pasti ikhwah kita, dia pasti saudara
Untuk itu apa kata Allah di sini? Fa aslihu baina akhawaikum. Untuk itu damaikanlah saudaramu apabila dia berselisih. Menjawab moral. Ada perintah Allah yang Allah seru itu kepada orang beriman. Karena Allah memulai innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dan salah satu bukti kita orang beriman, menjadikan orang beriman siapapun dia adalah saudara kita. Dari kaum mukminin, khatib ingin mengetuk diri khatib dan kita semua sekarang pandangan mata tertuju kepada negara Palestina. Disebut negara Palestina kaum mukminin, tapi Allah ingatkan kita, negara apapun, bangsa apapun, suku apapun, kalau itu orang beriman, maka dia adalah saudara kita. Maka kaum mukminin, jangan ada di antara kita menganggap Palestina tidak ada hubungannya dengan kita. Hubungannya jelas terang benderang. Allah informasikan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaikum. Setelah Allah informasikan kepada kita, orang beriman di mana saja dia berada adalah saudara kita. Kemudian Allah katakan fa aslihu baina akhawaikum, damaikan mereka saudaramu itu. Ada tanggung jawab kita untuk mendamaikan saudara kita kaum mukminin. Tapi kita tahu daya kita terbatas, jarak kita jauh. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita orang beriman? Karena masih dalam ayat ini Allah sambung. Setelah Allah mengatakan fa'aslihu baina akhawaikum, Allah katakan wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Maka belum dikatakan bertakwa kaum mukminin kalau kita membiarkan saudara kita dizalimi. Kira-kira kaum mukminin, apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab nanti di mahkamah Allah apa yang telah kita perbuat buat saudara kita di Palestina? Ada 3 sekurang-kurangnya kaum mukminin yang bisa kita lakukan dari jarak jauh ini untuk membuktikan kepada Allah kita peduli, dan untuk bisa disebut kita sebagai orang bertakwa di sisi Allah, dan untuk la'allakum turhamun, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kaum mukminin, tentu yang bisa kita lakukan, kita doakan mereka. Maka jangan pernah kaum mukminin berhenti. Setiap kita berdoa, kita doakan kiranya saudara kita di mana saja yang dizalimi, maka kita minta kepada Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, memberikan mereka kemenangan. Itu yang harus kita lakukan kaum mukminin. Dan alhamdulillah hampir semua masjid sudah melaksanakan qunut nazilah di setiap salat subuhnya. Mudah-mudahan di masjid kita ini juga menerapkan doa ini kaum mukminin. Setidak-tidaknya ketika imam sudah memimpin doa untuk keselamatan Palestina, makmum yang mengaminkan selamat ketika berhadapan dengan Allah nanti. Apa yang telah kau perbuat untuk Palestina, aku dulu mendoakannya ya Allah. Minimal itu kaum mukminin untuk menyelamatkan kita agar terhindar jangan sampai kita tidak masuk kelompok orang beriman. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian yang kedua kaum mukminin, apa yang bisa kita perbuat untuk saudara kita di Palestina kaum mukminin? Memang kita tahu kaum mukminin, Zionis itu kuat sekali ekonominya.
Maka yang bisa kita buat yang kedua adalah memang kita boykot produk mereka, kaum mukminin. Jangan ada di antara kita tidak cocok, tidak boleh bisa ke boykot produk mereka. Mereka sakuai itu. Minimal ini yang bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin. Karena kaum mukminin mereka betul-betul kuat di ekonomi, maka mereka bisa menghancurkan Palestina karena kuat ekonomi mereka. Apa kira-kira yang bisa kita boikot? Tentu yang bisa kita boikot yang memang tidak ada produk alternatifnya. Kalau misalnya kita memboikot handphone, tentu tidak bisa. Handphone mereka kuasai, media sosial mereka buat, tentu tidak bisa kita tinggalkan media sosial. Kita terpaksa menggunakan media sosial. Tapi minumannya, produknya yang lain masih bisa kita tinggalkan. Makanan-makanan produk mereka masih ada makanan lain yang bisa kita pakai. Dan itu nanti bisa kita sampaikan di mahkamah Allah nanti. Dulu aku mendoakannya ya Allah dan memboikot produknya. Ilustrasi sederhananya kaum mukminin untuk bisa membuka pikiran kita dan menyentuh hati kita kaum mukminin. Misalnya di daerah di Asratek ini kaum mukminin, saudara kita ada 10 saudara di sini di daerah Asratek ini ada 10 orang, 10 rumah. Kemudian datang orang, siapa-siapa datang ke kampung kita yang ada penghuni 10 orang ini, langsung satu rumah diambilnya, dirampoknya rumah ini dengan mengatakan 200 tahun yang lalu rumah ini adalah punya nenek moyangnya. Maka dia usir saudara kita dari rumah itu. Kita menyaksikan, kita melihat saudara kita diusir di rumahnya sendiri. Setelah diusir, kemudian beberapa hari kemudian saudara kita yang diusir dari rumahnya ini dia lempar perampok yang merampas rumahnya itu. Ketika dia lempar, dia kena lempar perampok tadi itu, dia sakit hati, akhirnya dia bunuh saudara kita yang melempar dia. Dan kita melihat rumahnya digusur. Kemudian kita melihat saudara kita yang hanya melempar orang yang mengambil rumahnya, kemudian dibunuh di situ. Kita melihat. Kemudian besoknya kita belanja di tempat orang yang telah membunuh saudara kita. Kira-kira ada hati kita kira-kira kaum mukminin. Coba renungkan itu kaum mukminin. Kalau dilihat oleh saudara kita di Palestina, kita tega membiarkan belanja di tempat orang yang jelas-jelas membunuh dia. Sedih apa enggak dia kaum mukminin? Untuk itu khatib benar-benar mengajak dari khatib dan kita semua benar-benar peduli dengan saudara kita dengan memboikot produk mereka. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita? Memang kita kirim donasi kaum mukmin. Berapa terserah, berapa kekuatan kita yang bisa kita bantu. Ada orang yang nyinyir, saudara kita banyak di Padang yang perlu bantu. Ya, saudara kita di Padang kita bantu juga. Bolehlah di Padang lebih banyak kita bantu. Misalnya kita ada uang kita 2 juta, 1 juta 900 kita kasih orang Padang, 100.000 kita kasih untuk Palestina, untuk membuktikan dan senangnya hati saudara kita di Palestina, membesarkan hati saudara kita yang dizalimi pasti berpahala. Kamu di 3 ini yang harus kita kerjakan. Kita doakan, kita boikot produknya, dan kita kirim donasi. Kemudian kaum mukminin, apa lagi yang harus kita ambil? Kami mengajak diri kami dan kita semua, ambillah iktibar apa yang berlaku di Palestina itu kaum. Kenapa Israel, kenapa Zionis begitu leluasanya mengambil, merampas tanah Palestina? Karena Zionis itu kuat kaum, kuat pengaruhnya di negara-negara adik kuasa, di negara-negara dikdaya. Mereka menguasai ekonomi Amerika, Israel yang menguasai ekonomi Inggris, Israel yang menguasai, bahkan politik Amerika, politik di Inggris, Israel yang menguasai. Maka ketika dia mencaplok bahkan memerdekakan dirinya sebagai negara Israel di tanah Palestina, didukung penuh oleh Amerika dan sekutunya. Kenapa? Karena Israel sangat kuat kaum. Maka
untuk itu khatib betul-betul mengajak dari khatib dan kita semua mengajak orang beriman harus benar-benar kuat kaum mukminin. Kalau tidak kaum mukminin, kita akan bisa saja sejarah yang terjadi di Palestina bisa terjadi di negeri kita. Tidak usah jauh-jauh kaum mukminin. Kejadian di negara tetangga kita, di negara Singapura. Di tahun 48 kamu mukminin 90% Singapura itu masih Melayu, 90% masih Muslim kamu mukminin. Kemudian kamu mukminin datanglah orang luar, kita sebutlah orang luar ini sebagai namanya asing. Datanglah orang asing ke Singapura. Kemudian dia beli tanah dengan penduduk asli Singapura. Dan penduduk asli Singapura sebagian menjual tanahnya kepada asing ini. Kenapa? Karena asing ini kuat, uangnya banyak, dia beli tanah kepada orang Melayu. Orang Melayu ketika itu lupa, mudah saja menjual tanah. Sehingga awalnya mereka betul-betul pendatang, betul-betul datang ke situ sebagai orang asing dan mereka beli tanah dengan penduduk Melayu. Setelah separuh Singapura diambil oleh asing, separuh lagi baru tersentak orang Melayu dan mereka tidak mau jual lagi dengan asing. Tapi kalau ini mereka lupa, asing tidak hanya menguasai ekonomi, ternyata asing juga menguasai politik. Sehingga sudah ada anggota DPR-nya orang asing di Singapura. Ketika anggota DPR-nya sudah banyak, mereka buat peraturan menaikkan pajak bumi bangunannya sampai 1000% naiknya kemudian. Yang awalnya mereka idealis tidak mau menjual tanahnya kepada asing, tapi ketika pajak tahunannya nggak sanggup dia bayar, akhirnya terjual juga kepada asing. Sekarang 90% tinggal Melayu. Namanya masih Singapura, penduduknya bukan lagi orang Melayu. Kita khawatirkan kaum mukminin. Kalau kaum mukminin tidak sadar, Indonesia juga akan seperti itu kaum. Maka khatib betul-betul mengajak. Dari khatib dan kita semua jangan abai dengan politik. Ikutlah berpolitik, selamatkanlah anak bangsa ini. Kalau kita cuy tidak mau tahu mereka yang menguasai politik, mereka akan buat di sini peraturan di Asratek ini 2000% naik harga tanah PBB-nya, kita tidak sanggup membayar. Kita protes tidak bisa, undang-undang sudah dibuat, sudah begitu. Protes kita, demo kita, nyawa kita yang akan melayang kaum. Sebelum harta kita melayang, nyawa kita melayang. Seriuslah berpolitik. Pilihlah orang-orang yang berakhlak mulia, yang kita tahu yang benar-benar akan menyelamatkan bangsa ini. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'af khaufun 'alaihim fayattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Kamu kemudian di khutbah kedua, khatib ingin mengajak kita untuk melihat warning Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Wa yaksal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaklah takut kamu sekiranya kamu meninggalkan min khalfihim, di belakang engkau, zurriyatan di'afa, keturunan yang lemah, khaufun 'alaihim, yang mereka khawatirkan dengan masa depannya. Allah suruh kita takut kaum mukminin, meninggalkan generasi yang lemah. Takutlah generasi yang akan mengganti kita, generasi yang lemah imannya, lemah ilmunya. Untuk itu pedulilah kaum mukminin untuk anak kemanakan kita. Jangan biarkan anak kemanakan kita cabut di jam-jam sekolah.
Kalau kaum mukminin nampak anak sekolah cabut di jam sekolah, jangan anggap itu nggak urusan kita. Itu urusan kita. Tanya anak-anak yang seragam sekolah di jam-jam sekolah, suruh dia ke sekolah. Kalau ada kita melihat anak-anak yang asik habis waktu untuk main game-game online, yakinlah inilah yang akan menjual Indonesia kepada asing nanti. Maka hati-hati kita. Allah ingatkan jelas-jelas dalam surat An-Nisa ayat 9. Tapi Allah kunci dengan jawaban yang luar biasa. Caranya agar generasi kita tidak lemah. Allah katakan, "Falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kamu bertakwa dan hendaklah bertutur kata yang benar. Mulai sekarang khatib dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang bertakwa, dan pastikan yang kita bicarakan pasti benar yang kita bicarakan. Kalau itu sudah ada, insya Allah generasi kita generasi yang kuat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa anta ghairur rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ampunilah dosa kami, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, berikanlah cara pikir dan kelakuan kami yang benar sesuai apa yang telah Engkau berikan hidayah dalam Al-Qur'an-Mu, ya Allah. Selamatkanlah negeri kami, selamatkan bangsa kami, ya Allah, ya Rahman. Engkau mengatakan, ya Allah, agar kami khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Untuk itu tolong kami, ya Allah, sehingga generasi kami generasi yang kuat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, selamatkan saudara kami di mana saja, ya Allah, yang terzalimi, ya Allah, dan lebih khusus saudara kami di Palestina, ya Allah. Engkau berikan kemenangan, ya Allah, bagi yang saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia di sana, ya Allah. Engkau berikan pahala sahid, ya Allah, dan mereka yang masih hidup, ya Allah, Engkau berikan kekuatan, kesabaran dan kemenangan, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.